Kembali di Top News, pemirsa, pasca bentrok dua ormas kepemudaan di Medan, Sumatera Utara yang menewaskan 2 orang kemarin, kericuhan kembali terjadi hari ini. Kericuhan terjadi di kawasan lapangan Benteng, Kota Medan. Polisi menangkap sejumlah orang yang berkonvoi dengan membawa senjata tajam dan senjata tumpul. Bahkan seorang koordinator pemuda tertangkap membawa senjata api jenis airgun. Massa yang berlaku anarkis sempat melawan polisi. Polisi kemudian mengamankan sejumlah oknum anggota organisasi kepemudaan yang dianggap sebagai provokator. Tidak hanya di lapangan Benteng, Kota Medan, polisi juga melakukan sweeping di seluruh penjuru kota. Dengan pasukan penuh, polisi berhasil menangkap sejumlah kelompok organisasi kepemudaan yang membawa senjata tajam. Senjata tajam diamankan dari kelompok massa yang hendak menghadiri pelantikan kepengurusan ormas kepemudaan di lapangan Benteng, Kota Medan. Guys. Polisi terpaksa bertindak tegas pasca bentrokan antar 2 ormas kepemudaan di Medan yang menewaskan 2 orang kemarin. Kodat Syah, Ketua Majelis Pemusyawaratan Pemuda Pancasila Wilayah Sumatera Utara, menyatakan akan menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat bentrokan. Meski begitu, dirinya menilai bentrokan yang terjadi hanya merupakan hal yang biasa dan terlalu dibesar-besarkan. Sementara itu, Sekjen Ikatan Pemuda Karya, Harfan Maksum, juga mengatakan mempersilahkan polisi untuk menindak tegas anak buahnya yang terlibat bentrok. Besar-besarkan aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, itu biasa di situ. Ada pihak-pihak mungkin yang membesarkan persoalan. Saya kira itu nggak. Motifnya apa Pak yang membuat? Saya juga nggak ngerti motifnya apa. Fungsikan tidak boleh lagi ada. Kalau ada pelanggaran kita akan hukum. Seperti apa Pak hukumannya? Hukumannya kita lihat pelanggaran. Bisa penyertaan, bisa korupsi. Perlu digarisbawahi bahwasanya kita ini juga anak bangsa. Anak bangsa yang perlu di Republik ini kita ini ya baik-baik aja lah. Apalagi ya kita pada hari ini kami kecewaan tindakan itu anarkisnya terlalu tidak punya kemanusiaan. Iya, semua yang membuat tindakan pidana secara itu harus ditangkap dan harus ditindak secara hukum. Termasuk kader PK. Termasuk kader kita tidak. Bentrokan antar ormas kepemudaan di Medan kembali terjadi pada sore tadi. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana kota Medan, kita sudah terhubung dengan Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana kondisi kota Medan saat ini pasca bentrokan? Apakah status siaga 1 masih diberlakukan? Ya, Rika, status siaga 1 masih diberlakukan di Kota Medan, mengingat Kota Medan ini masih rawan akan adanya bentrokan susulan dari antara 2 organisasi kepemudaan. Dan saat ini juga pihak petugas keamanan yang terdiri dari TNI dan juga Polri masih mengamankan sejumlah jalan-jalan, khususnya jalan utama di Kota Medan dan juga di lokasi-lokasi di tempat yang akan diperkirakan bisa terjadi bentrokan susulan. Dan hari ini saja, Rika, sudah ada 5 kali bentrok antar 2 organisasi kepemudaan. Dan terakhir terjadi di Jalan Sisingamangaraja sore tadi sekitar pukul 5. Dan pada saat bentrok, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang atau senjata tajam yang dimiliki oleh para anggota dari kedua organisasi kepemudaan, dan juga berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga memicu bentrokan.
Rika. Bagaimana dengan proses penyelidikan kasus ini, Wilson? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Ya Rika, hingga saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 8 orang tersangka yang diduga ini sebagai pemicu dari bentrok dan juga bisa menjadi sebagai salah satu yang mengakibatkan korban tewas ataupun korban luka. Dan 8 orang tersangka ini masih dalam penyidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian, sehingga masih belum dijatuhi hukuman penjara ataupun masih belum dikaitkan dengan hukum yang ada yang mengatur. Selain itu juga ini pihak keamanan sudah mengamankan sedikitnya ratusan orang dari kedua kubu yang diperkirakan ini diduga juga sebagai pemicu dari terjadinya bentrok. Polisi juga masih akan terus melakukan patroli seperti itu, Rika, di kota Medan ini karena untuk berjaga-jaga apakah situasi sudah kembali normal sehingga polisi juga masih sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bentrok ini hingga saat ini sudah terjadi 6 kali, Rika, sehingga penjagaan masih terus diperketat. Dan berikut pernyataan dari SOT dan berikut pernyataan dari Ngadino, Kapolda Sumatera Utara. Di wilayah-wilayah tidak ada, ya, tidak ada untuk kasus ini berkembang. Nah, sementara tadi sudah kita sampaikan, Pangdam juga sama-sama seperti itu. Nanti akan dia lakukan langkah-langkah untuk mempertemukan, khususnya di Kota Medan ini. Manakala itu tidak bisa diperingatkan, tidak bisa ini sampai membahayakan nyawa orang lain, itu boleh. Ya, ada kita sudah punya protapnya. Masing-masing anggota sudah tahu itu harus berbuat apa. Rika. Baik, terima kasih Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, 2 orang tewas akibat bentrokan antar 2 ormas kepemudaan kemarin sore. Suasana rumah duka salah satu korban sempat diwarnai ketegangan saat oknum anggota ormas kepemudaan melintas dan mencoba memprovokasi keluarga. Anggota ormas kepemudaan diamankan anggota polisi dan TNI yang berjaga di salah satu rumah korban yang meninggal. Oknum anggota ormas ini melakukan provokasi di tengah suasana duka keluarga korban bentrokan. Keluarga pun sempat terpancing emosi dan akan melakukan aksi balasan pada oknum tersebut. Polisi bersama TNI dengan menggunakan senjata lengkap berjaga di rumah duka korban tewas. Suasana duka juga terlihat di salah satu rumah duka di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara saat kedatangan jenazah almarhum Monang Huta Barat. Beberapa saudara korban berteriak histeris saat kedatangan jenazah di rumah duka. Kakak korban pingsan saat jenazah Monang hendak dimandikan. Ini nggak lurus. Pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa orang saksi, pemirsa, dan menetapkan tersangka atas kasus bentrokan 2 ormas kepemudaan. Namun polisi belum bisa memberikan informasi berapa jumlah tersangka dalam peristiwa bentrok antar ormas ini. Ketua DPR RI yang juga anggota fraksi Golkar